Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikitnya saya ingin berbagi cerita tentang pengalaman diri saya pribadi yang terjadi di alam mimpi, yang selama ini juga masih bertanya-tanya di hati kecil saya ini, dan hanya sekedar ingin berbagi pengalaman saja. Waktu itu saya pernah bermimpi dua orang ataupun dua sosok yang mendatangi rumah saya. Cuman sedikitnya saya merasa aneh dan saya tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi di alam mimpi itu, karena dua sosok ini memakai sorban jubah seperti biasa yang kita pakai ataupun yang sudah diajarkan oleh guru kita Syedi Syonal Mukarram, yaitu memakai jubah putih-putih. Tapi yang membuat saya aneh itu yang satunya tidak memakai sorban jubah putih-putih, melainkan kalau tidak salah warnanya coklat dan hijau. Dan itu juga memakai udeng-udeng ataupun memakai imamahnya agak kerucut ke atas, jadi kayak semacam kayak imamahnya kayak itu topi ulang tahun begitu tinggi. Jadi saya sedikit aneh melihat sosok yang sorban jubah ini, yang satunya pakai sorban jubah putih-putih, tapi yang satunya ini pakai hijau dan coklat. Ketika itu saya tidak bercakap lama dan sangat sebentar sekali dua sosok ini cuman hanya berkunjung. Itu dalam keadaan saya lagi sakit. Jadi setiap kali ataupun saya lagi sakit, sering bermimpi sosok-sosok yang sifatnya berjubah, sorban jubah maksudnya, jadi yang selalu datang ketika saya lagi sakit, selalu dimimpiin orang-orang ataupun sosok yang memakai sorban jubah. Dan kali ini saya bermimpi hanya didatangi dua sosok yang bersorban jubah, ya, tapi yang membuat saya aneh itu ketika beliau ingin berpamitan, katanya beliau, saya ingin ke kuburan bapakmu. Tapi ketika saya berjabat tangan ataupun bersalaman, yang membuat saya aneh itu mengapa tangannya tidak ada tulangnya dan putih, lembut, Masya Allah. Dua sosok bersorban jubah ini sangat bercahaya, wangi dan lembut tutur katanya. Masya Allah, saya tidak bisa lama untuk bercakap. Memang sangat sebentar sekali, waktu itu bermimpinya hanya sebentar, dan kayaknya susah untuk berbicara ataupun ingin bercakap karena saya mungkin keadaan waktu itu lagi lemas. Jadi memang beliau ini hanya menyampaikan, udah, saya cuman mau nengok dan saya ingin ke kuburan bapakmu, ziarah, katanya begitu. Memang ayah saya itu sudah nggak ada, sudah meninggal dunia. Jadi beliau sosok bersorban jubah ini katanya mau ke kuburan ayahmu. Yang membuat saya aneh dan selalu bertanya di hati kecil saya, mengapa sosok bersorban jubah ini tidak memiliki tulang. Ketika saya bersalaman dan mencium tangannya itu tidak terasa akan adanya tulang di tangannya. Jadi saya bingung dan membuat saya bertanya-tanya. Dan bukan hanya sekali ataupun dua kali, saya sering sekali mimpi-mimpi sesosok yang bersorban jubah. Pernah juga saya bermimpi lagi tidur di musola, dan waktu itu juga keadaan lagi sakit. Kebetulan saya lagi pengen tidur di musola, dan malam itu saya juga didatangi oleh sosok bersorban jubah. Tapi waktu itu yang memakai sorban jubahnya berbeda-beda warnanya. Jadi sosok-sosok yang mendatangi saya itu seperti menjenguk dan mendoakan saya, tapi memakai warna sorban jubahnya dengan warna yang berbeda-beda. Ada yang kuning, ada yang hijau, dan ada yang putih. Dan sosok bersorban jubah ini hanya berpesan,
apa itu namanya, katanya tenang saja kamu, nggak usah takut, nggak usah khawatir, katanya kamu itu banyak temannya. Masya Allah. Jadi sangat membuat saya bertanya-tanya dalam hati kecil ini, mengapa setiap saya sakit itu selalu didatangi oleh sosok bersorban jubah melalui mimpi. Kurang lebihnya mohon maaf barangkali para sedulur jamaah yang mengerti apa maksud daripada mimpi-mimpi yang saya alami. Sekedar berbagi pengalaman saja, cerita dari pengalaman pribadi saya. Dan pengalaman ini istilahnya apa ya, semenjak saya itu sangat menyukai ataupun senang dalam kegiatan tawasul. Karena memang ketika saya mengenal ataupun sedang belajar mengikuti kegiatan tawasul, ketika ada tawasulan ke sana kemari, saya itu senang. Jadi semenjak itulah selalu menemukan kejadian-kejadian yang aneh dan belum pernah dialami. Masya Allah. Jadi pokoknya banyak sekali hal-hal yang mungkin pengalaman yang sifatnya dalam bentuk dohir maupun batin. Jadi ada yang nampak dan juga ada yang tidak. Masya Allah, setelah saya itu istilahnya senang mengikuti kegiatan tawasul ataupun ketika ada tawasulan. Jadi saya senang mengikuti tawasulan, dan semenjak itulah saya sering mengalami hal-hal yang sifatnya belum pernah saya menemukan ataupun belum pernah saya merasakan. Mungkin segini saja dulu lah, sekedar berbagi pengalaman, padahal sih banyak tentang hal-hal cerita yang dialami di dalam tawasul juga. Tapi mungkin di lain waktu dan kesempatan, jika memang suka dengan cerita saya ini, di like supaya disukai, maksudnya supaya nanti kalau memang banyak yang menyukai, beri tandanya mendukung untuk saya bercerita lagi tentang hal apa yang saya alami. Saya sebagai admin di sini kurang lebihnya mohon maaf yang seberat-besarnya kalau memang ada video-video ataupun kata-kata yang kurang baik atau kurang benar. Saya pun lagi belajar, dalam dunia YouTube juga lagi belajar. Jadi kurang lebihnya mohon maaf aja ya jamaah dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.